teman-teman, selamat datang di video saya lagi. Kali ini mau mengajak teman-teman lagi untuk memberikan atau share video tentang inovasi daur ulang botol plastik. Nah, kebetulan di sini saya mempunyai beberapa dan mungkin banyak ya botol plastik yang berbahan baku PET gini. Nah, ini merek dari Aqua. Saya ada dua. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendaur ulang botol plastik ini menjadi bahan baku filamen. Nah, seperti contoh ini, gear ini. Mama bisa lihat gear. Nah, ini berme. Nah, ini gear. Ini terbuat dari botol plastik. Ini juga tempat vas bunga atau planter mini ya. Ini bisa diisi kaktus sukulen seperti ini yang hobi tanaman bagi teman-teman. Dan saya juga lagi coba membuat ini buat stand HP, tapi ini produksinya gagal ya, nggak bisa saya teruskan karena bahan baku saya habis. Sebenarnya gampang banget cari botol Aqua, cuman pengolahannya di sini yang saya akan share kepada teman-teman. Nah, ini juga terbuat dari bahan botol plastik yang nantinya sebagai cutter plastik ya. Ini ya, bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil 3D print dengan bahan baku botol plastik. Kita akan memanfaatkan limbah botol plastik seperti ini. Nah, saya akan sebutkan lagi bahan-bahannya seperti apa. Nah, di sini ya, saya balik kameranya. Ini saya pakai papan ya, papan. Ini sebenarnya papan bekas juga, bekas bapak saya yang lagi bikin lemari dan meja kecil. Ini saya ambil 2 batang. Terus jelas ini ada botol Aqua. Terus ini juga paling penting teman-teman. Ini saya manfaatin dari nyiram-nyiram tanaman atau buat mandiin burung ya. Teman-teman bisa dapetin di tempat-tempat yang jual pupuk. Biasanya ada ini ya yang jual-jual pupuk. Nah, terus botol plastik banyak. Saya juga di sini ada tools. Jadi ada ini buat ngukur-ngukur ya dari sisi ininya. Diameter dari filamen, terus botol plastik yang kita akan cari berapa besarannya. Oke. Nah, terus tools banyak lagi. Yang penting sediakan aja ada cutter teman-teman ya. Ada cutter, terus tang, banyak. Nah, pertama kita akan ini saya juga pakai ini sebesar 8 mili thread rod ya. Ini saya beli online, thread rod. Terus thread rod yang ukuran 5 mili saya ambil dulu ya. Thread rod yang ukuran 5 mili. Saya sebutkan dulu part-part yang dibutuhkan ya. Seperti ini nih, thread rod ukuran 5 mili, terus rod ukuran 8 mili. Teman-teman bisa beli online. Terus tools. Nah, pertama cara pengolahannya, nanti saya deh ceritakan tentang tata cara pengolahannya. Saya akan kenalkan dulu barang-barangnya, part-partnya apa saja. Di sini yang seperti yang saya bilang, ini ada papan ya, papan. Terus di sini ada power supply bekas. Ini controller. Saya cari dulu teman-teman. Nah, ini controller untuk penetas telur ya. Ini kontrol W209. Nah, ini kontrolernya. Terus ini untuk pengatur kecepatan yang saya rakit sendiri menggunakan potensio. Ini ada di bawah. Terus ada cutter, ada buat body cutter,
Terus ini saya pakai bekas mainan airsoft saya. Ini sebenarnya apa namanya, tub aluminium ya, yang biasa saya pakai buat modifikasi airsoft. Boleh apa aja, bisa kayu, bisa apa, yang penting untuk penyangga si botol aqua ini. Ini botol aqua. Terus yang bagian ini, di bagian penghubung ini ada heat block, ini ada thermistor. Thermistornya itu ada diodenya juga. Terus ini heater 12 volt 40 watt. Nah, di sini saya pakai 12 volt 40 watt. Terus untuk bagian penggulungnya, pemintalnya, di sini desain 3D gear-gearnya. Kalau teman-teman punya juga yang namanya apa ya, besi buat dikreatifin buat seperti ini, buat dibubut dan lain sebagainya bisa. Jadi di sini saya memanfaatkan 3D. Di sini saya belum menggunakan bahan botol plastik, kecuali yang di bawah di gear motornya itu saya pakai botol plastik bagian sananya. Nah itu, jadi dia akan memutar, torsinya gede buat narik si botol aqua ini. Diameter yang saya butuhkan adalah sebesar 1,7. Nah itu sekitaran 1,7 teman-teman. Jadi konsistensi sebuah botol plastik ini sangat ditentukan karena dia akan masuk ke dalam 3D printer ya. Nanti di video selanjutnya saya akan kasih juga cara-caranya buat teman-teman yang mau mengikuti channel video ini tentang daur ulang sampah plastik, membuat filamen 3D ini. Nah terus untuk diameter ini sebenarnya ini adalah 10 mili. Nah, riset saya ya tentang membuat 3D filamen 3D ini dari botol plastik ini, riset saya, jika kecepatan dari si pemintal ini lebih cepat, dia akan tidak merata panasnya. Jadi secara cepat dia akan langsung aja ini. Nah berarti butuh heat block yang lebih besar lagi gitu, yang lebih panjang ya. Nah ini saya pelanin biar dapat semuanya konsisten ya. Jadi nggak terasa pressure-nya gede gitu. Jadi nanti sama kayak halnya seperti ini. Jadi nggak ada yang namanya ini ya, karena 10 mili dia langsung mulus ya, nggak ada apa namanya, serat atau kebuka lebar gitu. Ini 10 mili ya, ini 10 mili. Jadi ketika dia masuk dia langsung klep gitu. Seperti itu cara pengolahannya ya. Jadi dia masuk ini 10 mili. Tentunya ini banyak bekas-bekas. Tentunya ini botol harus dibersihkan dulu ya. Ini masih banyak bekas-bekas. Nah hasil pemintalannya seperti ini, dan hasilnya semuanya adalah ini. Belum saya bungkus rapi ya. Banyak teman-teman yang tanya apakah ini dijual. Saya akan jual semuanya, dari mesinnya, dari mesin pemotongnya. Saya lagi create juga mesin pemotong dari sini. Jadi biar nanti bisa dibungkus rapi ya. Jadi biar dia tuh kegulung dulu, biar nggak masuk seperti ini. Itu sudah saya bikin. Dan ini adalah contoh dari yang sudah saya cutter ya, sudah saya cutting untuk tutup botol aquanya. Nah prosesnya adalah seperti ini. Pertama-tama ya tentunya botol ini harus dibersihkan dulu ya. Botol ini dibersihkan dulu semuanya. Ini botol aquanya dibersihkan dulu, bersihkan semuanya ini agar mendapatkan hasil seperti ini. Jadi lurus. Bagaimana cara mendapatkan hasil seperti ini? Yaitu, nah kita bisa menggunakan alat seperti ini. Ini heat gun ya, heat gun. Nah teman-teman bisa beli atau enggak pakai kompor. Jadi tata caranya adalah seperti ini. Ini akan dimasukkan dulu, sorry yang bersih ya. Jadi ini ditancepin, ini akan
diberikan ini. Setelah itu bersihkan, udah langsung dipotong bagian sebelah ini, terus berikan garis kecil biar masuk ke dalam heat blocknya ini. Setelah itu beres deh digulung. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah semuanya sudah seperti ini, nah nanti kita akan lanjut ke proses yang namanya pencetakan 3D untuk menjadikan bahan baku seperti ini. Caranya cukup simpel, teman-teman bisa pakai yang peralatan buat di rumah. Yang jelas ada metode-metode yang teman-teman harus terapkan ya. Jadi kayak saya riset ini juga, kenapa si dinamo ini bisa lebih cepat ya, si pemintal ini tidak boleh lebih cepat gitu. Nah, itu dikarenakan si heat block ini yang cukup kecil ya, jadi panas yang dia lalui si botol aqua ini agak ini ya, cepat jadinya. Akhirnya dengan terpaksa dia akan narik gitu, dia kan terus narik begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan lebih bagus dan lebih konsisten. Kita carinya 1,75 di nozzle-nya ya, nozzle yang bagian itu kita haluskan biar dapat 1,75 mili. Nah, untuk hasil yang sudah saya kerjakan adalah seperti ini. Memang belum cukup banyak karena dibarengi dengan kesibukan bekerja dan lain sebagainya. Oh iya, saya sampai lupa. Ini juga ada bearing, dan yang tadi saya jelasin terkait ini ya, rodnya ini. Rod bagian ini ya, ulirnya ini. Nah, ini ya. Nah, seperti itu untuk tata cara buat filamen dari botol bekas ini. Nanti kita akan cetak di 3D printer itu. Saya pakai Ender 3 biasa. Jadi sudah ada modifikasi lain-lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mau bikin, silahkan komen. Jadi bisa kita berbagi share ilmu di sini terkait pembuatan bahan baku. Ya, sekalian cari cuan ya, cari keuntungan, cari duit. Bisa ditonton di channel YouTube ini. Terus bisa juga bawa misi sedikit, mengolah sampah. Jadi ada solusi lagi buat bumi ini untuk menghasilkan karya untuk didaur ulang lagi menjadi bahan yang kita bisa pakai. Seperti itu. Ini juga contoh-contoh yang saya kemarin bikin dari botol bekas. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman silahkan komen. Atau yang mau serius, mau bikin juga, silahkan deh inbox di Instagram, biar nanti kita komunikasi di sana. Jika sudah, kita bisa call-callan atau telepon-teleponan, biar kita saling share. Saya juga banyak nanya kepada teman-teman baik di komunitas yang ada di luar negeri maupun di sini. Sering bertanya-tanya di komunitas pet user group juga. Nah, mari teman-teman bersama-sama ciptakan lingkungan yang benar-benar keren gitu. Kita bisa daur ulang kembali, terus bisa memanfaatkan limbah seperti ini menjadi barang yang bisa kita pakai lagi dengan teknologi tepat guna tentunya ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Dan tonton video-video saya selanjutnya tentang tata cara untuk mendaur ulang jadi sampah, dari sampah botol plastik menjadi 3D filamen untuk 3D printer bahan bakunya. Terima kasih teman-teman. Bye.